Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, supaya kami bisa membaca dan merenungkan sabda-Mu dengan baik. Bukalah hati kami, supaya kami bisa mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat 24 dan 25. Demikian. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya bersama dengan beberapa rekan sudah mulai mempersiapkan dekorasi ruangan gereja. Dan tentu kita semuanya tahu bahwa salah satu dekorasi yang seringkali dianggap sebagai dekorasi utama untuk memeriahkan suasana Natal adalah pohon Natal. Ya, sayup terdengar, ya, ada lagu-lagu Natal yang sudah mulai diputar di beberapa tempat, dan tentu juga di gereja, begitu. Beberapa ornamen Natal pun juga sudah mulai dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang rapi, ditata kembali, dibersihkan kembali, dan perlahan namun pasti mulai menghiasi setiap sudut-sudut gereja. Semuanya dilakukan dengan penuh sukacita. Semuanya dilakukan dengan penuh semangat, begitu ya. Meskipun kita tahu bahwa situasinya memang masih berada di dalam sebuah situasi tanda tanya, PPKM 3. Ya, itu artinya masih ada pembatasan-pembatasan. Dan mungkinkah kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan Natal itu dengan penuh sukacita? Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, memang meriahnya suasana Natal pada satu sisi sudah mulai terasa. Beberapa paduan suara sudah mulai bersiap. Beberapa anggota panitia Natal juga demikian sudah mulai bergegas untuk menyusun, untuk pelatihan, dan untuk mempersiapkan rangkaian-rangkaian acara yang ada. Tentu semuanya berada di dalam sebuah bingkai. Kami mau menyambut Natal tahun ini dengan lebih diwarnai dengan sukacita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa menuju hadirnya Tuhan atau mempersiapkan datangnya Tuhan juga bisa dilakukan dengan cara yang lain. Zakaria dan Elisabet, satu pribadi yang dipakai oleh Tuhan menjadi sarana bagi hadirnya Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya. Zakaria masih tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Elisabet yang memang juga berasal dari keturunan Harun pun demikian mendampingi sang suami dengan segala tugas dan tanggung jawab yang ada. Tapi di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang ada itu, kita menemukan ada satu rancangan yang indah yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Mereka yang selama ini tidak memiliki keturunan, tapi kemudian datang janji Tuhan bahwa Elisabet akan segera mengandung. Anak yang ada di dalam kandungannya akan memunculkan sukacita besar, bukan hanya untuk Zakaria dan Elisabet saja, tetapi juga untuk menghadirkan sukacita bagi seluruh bangsa. Ia akan membuat orang-orang dari kejahatannya berbalik kepada yang benar. Mereka yang meninggalkan Tuhan kembali lagi kepada Tuhan. Ya, tentu sebagai orang tua ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah keharuan ketika mendengar janji Tuhan itu. Tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah yang dilakukan salah satunya pada ayatnya yang ke-24 itu. Ya, sementara Elisabet mengandung selama kurang lebih 5 bulan, ia tidak menampakkan dirinya.
Tetapi bukan berarti hanya berdiam. Yang dilakukan kemudian adalah ada satu ungkapan yang mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Elisabet berdiam. Elisabet menjaga diri dari hiruk-pikuk dunia. Elisabet lebih berada di dalam ketenangan dan kedamaian untuk merenungkan apa yang akan terjadi dalam hidupnya, untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupnya. Itulah yang kemudian saya pahami sebagai sebuah upaya untuk sementara waktu menjaga jarak dari hiruk-pikuk dunia, sementara waktu menenangkan diri dengan kehidupan pribadi bersama dengan Tuhan, supaya bisa menerima apa yang menjadi pesan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam diam itulah hati meluap dengan syukur. Di dalam diam itulah hati mengerti betul apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia mengatakan, inilah suatu perbuatan besar Tuhan bagiku. Ia berkenan menghapus aibku di depan orang banyak. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, suasana mempersiapkan diri untuk menyambut Natal bisa kita lakukan dengan begitu banyak aktivitas. Tadi mulai pasang pohon ada, yang bersiap untuk Natal online, mulai latihan, mulai rekaman, ornamen Natal mulai dipasang. Dan mungkin tidak sedikit anak-anak yang mulai mengajak orang tuanya untuk, ayo kita belanja kue, ayo kita belanja baju Natal, sepatu yang baru, semuanya. Kelihatan begitu semangat, kelihatan begitu antusias. Tapi jangan pernah lupa, saat ini kita masih berada di dalam masa mempersiapkan hadirnya Tuhan. Yang bisa juga kita lakukan dalam diam. Ambil waktu sejenak. Ambil waktu pribadi sejenak untuk berdiam bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kita sungguh tahu apa yang sesungguhnya menjadi misi Tuhan, apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan, untuk bisa kita hayati, untuk bisa kita lakukan. Jangan sampai pesan Natal, pesan Advent justru sirna oleh karena hiruk-pikuk kegembiraan yang sedang coba untuk kita mainkan. Sementara kita lupa apa yang sesungguhnya sedang Tuhan harapkan atas kita. Mari kita mencari tanda. Tanda-tanda akan perbuatan besar Tuhan untuk kehidupan kita pribadi. Teristimewa, tanda sebagai sebuah karya Tuhan yang mau hadir, memberikan sukacita dan keselamatan bagi dunia. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh sejenak belajar dari Elisabet, belajar dari Zakaria. Di dalam dia mereka mau menghayati dan memahami apa yang menjadi janji Tuhan. Di dalam dia mereka mau belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini ketika kami masih berada di dalam masa-masa Advent, kami boleh menghayati bahwa ini adalah sebuah masa untuk menanti dalam diam, untuk kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami. Menanti dalam diam, untuk kami bisa menghayati apa yang sesungguhnya menjadi rencana Tuhan untuk kehidupan kami secara pribadi, untuk gereja kami, terlebih untuk kehidupan yang ada di atas muka bumi ini. Bila firman-Mu termeterai di dalam hati kami tidak larut dalam euforia dan sukacita yang berlebihan, tetapi kami sungguh menerima pesan Advent dan pesan Natal, pesan akan kehadiran Tuhan di atas muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat memasuki atau bersiap memasuki minggu Advent yang ketiga. Ya. Mari kita terus bersiap menyambut datangnya Tuhan. Dan mari kita bersama-sama terus bertekun untuk memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati.